Dan alhamdulillah Allah memberikan karunia anugerah ketika Maryam usia 2,5 tahun itu Maryam sudah bisa baca Al-Quran. Usia 3,5 tahun dia hatam pertama kali, hatam baca tilawah pertama kali. Sampai usia dia 4 tahun dia sudah hatam tilawah 5 kali putaran. Dan dengan rahmat Allah, dengan izin Allah pula, di bulan Januari kemarin tanggal 28 itu Maryam selesai terakhir setor 37. Yang kedua karena ingin mengikuti jejak para ulama, para salafus shalih, yang mana kita semua sudah sangat mengetahui Imam Syafi'i hafal Al-Quran di usia 7 tahun, Imam At-Tabari 7 tahun, 8 tahun sudah menjadi imam, dan 9 tahun sudah menulis hadis. Tadi ya saya bicara keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Saya rasakan doa Maryam itu dijabah satu persatu, keinginan Maryam itu dijabah. Dia ingin umroh, dia ingin punya abi baru, alhamdulillah Allah karuniakan juga abi yang baru yang alhamdulillah sangat mendukung program Al-Quran dalam rumah tangga itu. Anak adalah rapot kita. Bagaimana anak itu, bagaimana kita menanamkan itu ke anak. Apa yang kita tanam hari ini, maka itulah yang akan kita petik esok hari. Apa yang kita tanam sekarang, itulah yang akan kita petik di hari nanti. Jadi jangan menunda sampai nanti kalau kita bisa melakukan itu sekarang. Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Kalau kamu bisa melakukan di pagi hari, lakukan pagi hari, jangan nunggu sampai sore. Kalau kamu bisa melakukan amal kebaikan di sore hari, jangan nunggu sampai pagi, jangan menunda sampai pagi. Kalau kita bisa melakukan, mengqurankan, mencintakan anak dengan Al-Quran itu sejak dia balita, kenapa harus menunggu dewasa? Kalau kita bisa memberikan contoh sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Jadi tadi ya, asri'u, bersegeralah, kemudian wasari'u ila, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bersegera dalam kebaikan. Ya hafizil Qur'ani Ya Taha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahtas wa ma bainahuma wa ma fil ardi wa ma tahtas wa in taj'al bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna wa hal ataqa hadithu Musa idh ra'a faqala li ahlihi kusu'in fi anastina ali atikum minha biqabatin aw ajidu alan nahiuda falamma atahan dia ya Musa ana rabbuka faqla'na alaik innaka bil wadil muqaddasi tuwa wa naqaltuka rastami' ma yuha innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidhikri inna sa'ata atiyatun aqadu ukhtiya litujza kullu nafsin bima tas'a ala yasuddanna anha man la yu'minu biha wa wattaba'a wa talda amatil kabiyaminika ya Musa qala ya asaya atawakkau alaiha wa awushu biha laqanami wa iya fiha ma'aribu ukhra qala alqiha ya Musa fa'alqaha faiza hiya ayatun tas'ad qala khudha wa la taqaf san'iduha siratal ula waqmum yadaka ila jana'ika takhruj bayda'a min ayyi su'in ayatan ukhra inuyaka min ayatina al-kubra qala izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi ushdud bihi azri
وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى وقد مننا عليك مرة أخرى صدق الله العظيم. Barakallahu fiik. Syukran Maryam. Sadaqallahul azim. Semoga kita yang mendengarkan dan membaca mendapatkan keberkahan dari Allah. Ya mungkin sebelum kita memulai ke acara inti, saya akan sedikit membacakan CV dari pemateri kita kali ini. Ya, pemateri pagi ini bernama Ustazah Siti Mutmainnah, kita panggil Ustazah Ina. Alamat tinggal beliau di Markas Quran Putruja, Jakarta Timur. Nama anak beliau tadi yang kebetulan tadi Tasmi ya, yang kita sama-sama dengarkan. Nama Maria Mujahidah, usianya 5 tahun 8 bulan, dan alhamdulillah Maria Mujahidah ini telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya pada umur 5 tahun 7 bulan. Masya Allah. Ya mungkin tanpa memperpanjang kalam, kita langsung saja persilakan kepada pemateri pagi ini, kepada Ustazah Ina, dipersilahkan. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memasuki materi, saya mau mengingatkan kembali bagi teman-teman semua yang mendengarkan materi, mungkin bisa disiapkan alat tulisnya atau apapun itu, karena di akhir acara nanti setiap peserta yang mengirimi ada hadiah door prize, ada hadiah dan dari kami panitia bagi teman-teman semua yang mengirimkan resumenya di IG story-nya atau di feed kalian dan mention akun Nafa ini, nanti insya Allah ada hadiah bagi kalian yang resum dari materi ini yang paling menarik kayak gitu. Nanti akan kami pilih resum materi yang paling menarik dan akan kami siapkan hadiah seperti itu. Dan mengingatkan juga bahwa kami dari Nafa Insan Cendekia ini menerima juga ziswa, sodakoh, infak, dan yang lainnya, serta penggalangan donasi untuk para tenaga medis dan orang-orang yang terdampak COVID juga. Ya mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin bisa dikepoin ya di IG-nya Nafa Insan Cendekia. Ya, mungkin tafadhali langsung dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga suara saya cukup jelas didengar oleh kalian. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Mohon maaf MC, cukup jelas suaranya terdengar? Jelas, alhamdulillah suaranya jelas. Sabahul khair kepada semua para pendengar di manapun berada, ayah bunda ataupun yang belum menjadi ayah bunda, yang calon ayah bunda. Ahlan wa sahlan di kajian online pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita niatkan untuk ikut di kajian ini menjadi catatan amal jariah kita semua. Semoga ini pula yang akan menjadi wasilah kita kepada apa yang kita cita-citakan, karena tentunya semua orang tua muslim di dunia ini tentunya ingin mempunyai anak-anak yang solih dan solihah. Terlebih apalagi ditambah dengan anak yang hafiz dan mencintai Al-Quran. Tentu tidak cukup dengan menghafal saja, tentu tidak cukup dengan membaca saja. Kita perlu menanamkan kecintaan kepada anak kita, kepada generasi-generasi kita untuk kitab Al-Quran ini. Apalagi Al-Quran adalah pedoman kita bersama, dan ini adalah
sebuah mukjizat yang Allah titipkan melalui Rasulnya. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendambakan anak yang solih dan hafiz Quran adalah impian kebanyakan dari orang tua tentunya. Mayoritas orang tua menginginkan hal yang sama, anak yang solih juga anak yang hafal Al-Quran. Kemudian disematkannya mahkota kemuliaan di surga pun dari anak-anak ahli Quran juga adalah impian dari kebanyakan orang tua. Kita semua sudah cukup mengetahui banyak fadilah-fadilah dari para penghafal Al-Quran, banyak keutamaan yang dimiliki oleh ahlullah, yaitu ahlul Al-Quran. Dan tentunya kita sendiri ingin keluarga kita, juga diri kita, juga lingkungan sekitar kita juga menjadi ahlullah, sehingga kita mendapatkan keberkahan yang berlimpah. Dan juga kita sudah sama-sama mengetahui dalil bahwasanya ketika ada anak yang menghafal Al-Quran, maka ia akan menyematkan mahkota dan juga kemuliaan di surga nanti untuk kedua orang tuanya, dan akan menjadikan wasilah syafaat kepada keluarga dan orang tuanya. Kemudian bagaimana tidak anak yang solih ditambah dengan Al-Quran dan qurrata a'yun adalah kebanggaan kita semua. Keluarganya Allah adalah sumber dari keberkahan di dunia, juga banyak fadilah keutamaan yang bisa kita raih di akhirat. Namun sayangnya kebanyakan dari orang tua itu hanya sekedar mimpi, itu hanya sekedar keinginan tapi tidak ada ikhtiarnya. Jadi antara ikhtiar dan doa dengan tekad tadi itu harus disatukan. Saya mempunyai mimpi punya anak hafal Al-Quran itu sejak saya SMP. Sejak saya SMP saya punya keinginan tersebut. Cuma ketika itu saya belum punya ilmunya, saya cuma sekedar ingin. Tapi saya terus berdoa supaya Allah menemukan kepada saya wasilah ilmu untuk saya bisa mewujudkan mimpi saya tersebut. Sampai pada suatu ketika Allah mempertemukan saya dengan guru saya, yaitu Ustazah Karmini. Di sana saya mendapatkan banyak ilmu, banyak pengalaman beliau yang di-share ke saya. Kemudian saya mencoba ilmu yang saya punya sedikit itu, yang tidak saya dapat sedikit itu saya tekuni. Jadi intinya sebenarnya hanya di ketelatenan. Kalau kebanyakan bertanya kepada saya, apakah untuk mendidik anak Al-Quran itu orang tuanya harus hafiz-hafizah? Jawabannya tidak. Memang lebih afdolnya iya. Tapi kalau memang kita belum hafal, setidaknya kita ada keinginan untuk menghafal dan kita mencintai Al-Quran, membiasakan diri kita dengan Al-Quran, insya Allah bisa. Karena banyak kita sudah ketahui, banyak yang sudah hafal Al-Quran dari kalangan para pemuda, tapi orang tuanya, ayah dan ibundanya belum hafal 30 juz, itu banyak. Jadi bagi para ayah dan bunda di rumah yang belum hafal 30 juz, itu jangan putus asa, insya Allah bisa. Ya tadi kita kembalikan tadi dengan ikhtiar, tekad, kemudian digabung dengan doa. Jadi tidak cukup dengan cukup mimpi terus doa saja, tapi tidak ada ikhtiarnya. Bentuk ikhtiarnya salah satunya yang paling ini adalah mencari ilmunya. Nah, disinilah kita coba mengkaji bersama, berbagi bersama. Semoga ini menjadi wasilah kemudahan untuk ayah bunda di rumah bisa mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari di sini. Tentu anak adalah aset akhirat kita semua. Anak juga adalah rapot orang tuanya. Bagaimana pertumbuhan anak, bagaimana terbentuknya anak adalah rapot dari orang tuanya. Apa yang kita tanam ke anak sekarang adalah apa yang akan kita petik nanti di masa tua kita. Apa yang akan kita petik nanti di saat kita telah meninggalkan mereka. Dan masa kecil anak tak akan pernah bisa diputar kembali. Waktu tak lama, mereka akan segera tumbuh dewasa. Kita yang punya, kalau saya kan baru satu ya, kalau mungkin ayah dan bunda di rumah sudah pengalaman mendidik anak itu jauh lebih banyak dibanding saya. Cuma bagaimana kita semua itu mengarahkan anak pada fitrahnya. Anak-anak semua lahir dalam keadaan fitrah. Orang tuanya lah yang membuat dia majusi, membuat dia nakora, membuat dia menjadi muslim sejati atau lainnya. Lalu kita mempersiapkan bagaimana kita menjadi orang tua yang siap untuk mendidik Quran kepada anak. Tentunya yang belum menikah atau yang belum dikaruniai anak bisa lebih ancang-ancang dari jauh-jauh hari. Karena saya termasuk yang ancang dari jauh-jauh hari. Di SMP saya berusaha menghafal Al-Quran. Untuk menyiapkan bekal saya pengen punya anak hafal Quran. Jadi saya juga harus mencintai Al-Quran. Saya juga cemplung dalam Al-Quran ini.
supaya Allah memberikan kemudahan-kemudahan itu. Dan alhamdulillah Allah memberikan karunia anugerah ketika Maria usia 2,5 tahun itu Maria sudah bisa baca Al-Quran. Usia 3,5 tahun dia hatam pertama kali, hatam baca tilawah pertama kali. Sampai usia dia 4 tahun dia sudah hatam tilawah 5 kali putaran. Dan dengan rahmat Allah, dengan izin Allah pula, di bulan Januari kemarin tanggal 28 itu Maria selesai terakhir setor 37. Nah sekarang kenapa saya memilih mengalqurankan anak itu sejak kecil? Maria itu menghafal sejak usia 2 tahun, sudah hafal 1 juz 30. Kenapa saya memilih dari kecil, bahkan bisa dibilang dari bayi? Karena beberapa alasan. Yang pertama, saya ingin segera mendapatkan keberkahan dari Al-Quran, yang tentunya sangat banyak hadis di mana-mana itu yang membawa tentang keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Karena Al-Quran adalah membawa keberkahan bagi kita semua. Nah, saya ingin mendapatkan keberkahan itu segera, tidak menunda-nunda lagi. Oh, ini loh keberkahan di depan mata, ayo saya ambil. Itu yang pertama alasan saya kenapa memilih prinsip ini, memilih jalan ini. Saya ingin mengqurankan semua anak saya, insya Allah dengan taufik Allah saya akan berusaha sejak kecil, sejak bayi. Bahkan bisa di program sejak janin. Program ini mudah, tapi harus telaten. Jadi memang harus kita sebagai orang tua itu harus telaten dan bekerja sama antara suami, istri juga keluarga inti. Kemudian yang kedua, kenapa saya ingin mengalqurankan anak saya sejak dini? Yang kedua, karena saya ingin mengikuti jejak para ulama, para salafus shalih, yang mana kita semua sudah sangat mengetahui. Imam Syafi'i hafal Al-Quran di usia 7 tahun, Imam At-Tabari 7 tahun, 8 tahun sudah menjadi imam, dan 9 tahun sudah menulis hadis. Kemudian Umar bin Abdul Aziz juga di usia sebelum balik. Kemudian Ibnu Qudamah 10 tahun. Imam Nawawi 5 sebelum balik juga. Banyak imam-imam yang lain. Imam Ahmad bin Hanbal, Ibnu Khaldun 7 tahun, Imam Asyuti 8 tahun, Ibnu Hajar 9 tahun. Kemudian banyak lagi para ulama yang menghafal Al-Quran itu di bawah usia 10 tahun. Lalu kalau sebagian di kajian saya itu kan, saya ada kajian di Telegram itu, sebagian bertanya, kira-kira memberatkan anak enggak ya, gitu kan? Anak kesulitan enggak ya di usia itu menghafal Al-Quran? Apakah anak terbebani atau tidak? Kalau saya melihat dari anak saya juga murid-murid saya, alhamdulillah dengan menghafal Al-Quran itu tidak membebani mereka. Selama kita tidak menghilangkan fitrah anak-anak mereka, selama kita memenuhi hak anak-anak mereka, insya Allah mereka tidak akan terbebani. Kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kemudian kita kegerus dengan parenting dari barat yang mengatakan anak tidak boleh dibebani, anak waktunya bermain segala macamnya. Tidak, karena kita punya contoh yang real, kita punya para ulama, kita punya para sahabat, kita punya para rasul dan anbiya yang dimana mereka juga menghafal Al-Quran dan mereka tidak merasa terbebani. Di kalangan sahabat ada menghafal Quran di usia pemuda, di usia anak-anak juga ada, dan mereka tidak merasa terbebani, juga tidak merasa depresi. Yang penting bagaimana kita mengelola bagaimana kurikulumnya, bagaimana metodenya, insya Allah itu tidak akan membebani. Apalagi jika kita mengimani bahwa Al-Quran itu adalah mukjizat, bahwa Al-Quran itu adalah keberkahan, itu sangat mustahil kalau Allah mendatangkan mukjizat, Allah memberikan mukjizat ini dan mukjizat ini, kemudian menjadi beban buat kita umatnya. Tidak mungkin ini bisa terjadi. Jadi dengan keimanan kita tadi, kemudian dengan metode yang kita pas, dan kemudian kita memberikan hak-hak anak itu sendiri, itu insya Allah tidak akan membebani mereka. Jadi kalau ada yang mengatakan nanti anak jadi stres, nanti anak jadi depresi, saya mengatakan insya Allah tidak. Bismillah, insya Allah tidak, karena saya sudah membuktikan sendiri, justru anak itu akan semakin terasah kecerdasan otaknya, emosionalnya bisa semakin cepat terkendalikan, dan pola berpikirnya lebih dewasa, pola berpikirnya bisa kita arahkan. Apakah anak kecil bisa menghafal? Jawabannya sangat bisa, karena kita tadi ya sudah melihat contoh real
role model kita adalah para ulama, bukan yang kita tidak mengetahui biografinya. Kita tahu banget bagaimana para ulama dan sepak terjadi para ulama. Kemudian Allah juga telah menciptakan anak itu sangat luar biasa. Sekitar 90% otak manusia itu terbentuk di usia 0 sampai 5 tahun. Golden age. Kita kan untuk membahas golden age yang katanya distimulan dengan musik, dengan motorik, dengan motorik halus, motorik kasar. Kalau itu saja mereka bisa mencerdaskan otak mereka, perkembangan mereka bisa menjadi lebih baik, apalagi kita stimulan dengan Al-Quran yang jelas-jelas ini adalah mukjizat, yang jelas-jelas ini adalah kalam Allah. Jadi tidak perlu kita ragukan lagi. Kalau dengan musik saja bisa kita mempercayai anak itu bisa misalnya mengangkat kecerdasan otak mereka, apalagi dengan Al-Quran ini. Insya Allah ini bisa jauh lebih baik timbang musik itu. Kemudian ini adalah di usia ini, usia 0 sampai 5 tahun adalah usia yang sangat berharga untuk kita investasi edukasi anak. Dr. Anja Melia pendiri Resokol Parenting Indonesia itu mengatakan seperti itu. Anak di bawah 5 tahun itu otaknya seperti sipon. Apapun yang mereka alami, apapun yang mereka lihat itu akan mereka serap utuhnya, dan mereka semua adalah peniru yang ulung. Jika yang mereka lihat orang tuanya yang menghafal Al-Quran, orang tuanya yang memurojaah, orang tuanya yang membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, kemudian segala sesuatu dikaitkan dengan Al-Quran, itu yang akan mereka serap, itu yang akan mereka ambil. Dan anak itu adalah gelas kosong. Apa yang kita tuang, kalau kita menuang susu, dia akan menuangkan susu juga. Kalau kita menuangkan sirup, dia akan menuangkan sirup juga. Jadi anak itu adalah gelas kosong. Apa yang kita tuang, itu yang akan mereka tuang. Jadi mereka itu sangat bisa meniru apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itu bisa mereka tiru. Nah makanya kita perlu menstimulasi kita dengan Al-Quran. Kalau anak kita tidak diisi dengan Al-Quran, maka dia akan diisi dengan yang lain. Apalagi di zaman sekarang ini sangat mudah tergerus. Diisi dengan gadget lah, diisi dengan televisi lah, diisi dengan hal-hal lainnya. Yang jelas, jika Al-Quran ini tidak terisi, maka dia akan bergeser diisi dengan yang lain. Dan itu sangat sayang. Usia 0 sampai 5 tahun itu tidak lama, itu sangat sebentar. Jadi perlu tadi ya, pertama, kenapa saya ingin mengqurankan sejak dini, sejak balita, karena tadi mengikuti jejak ulama. Kemudian saya ingin segera mendapatkan keberkahan Al-Quran itu sendiri. Yang berikutnya adalah saya ingin mengoptimalkan masa golden age mereka 0 sampai 5 tahun, karena di masa itu otak anak bekerja sangat baik. Kemudian yang berikutnya, saya ingin segera menjadi golongan sebaik-baik umat. Kita sudah saling tahu ya, tahu semua. Masyhur, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kenapa yang disebut pertama itu ta'allama, bukan 'allama? Karena belajar itu umur hidup. Tidak disebutkan usianya. Kalau kita pernah mendengar mungkin belajar dari yang dari buaya sampai yang lahat. Benar, karena memang belajar itu tidak ada batas masanya. Nah, ketika kita terus belajar, itu kita akan mendapatkan keutamaan. Kemudian kita juga mengajarkan. Jadi keutamaan itu bisa diraih oleh anak-anak kita. Tidak hanya kita sebagai orang dewasa, tapi anak-anak juga bisa mendapatkan keutamaan ini, memiliki kesempatan untuk memiliki keutamaan ini. Nah, jika anak-anak kita ini memiliki keutamaan ini, maka kita pun akan memiliki keutamaan ini. Maka saya mengajak ayah bunda sekalian di rumah, para pendengar sekalian di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai buka lagi kesadaran kita bahwa anak-anak ini tidak hanya diisi waktu dengan bermain, tidak hanya diisi dengan waktunya dengan bercanda-bercanda, karena para pembawa kejayaan Islam itu tidak diisi waktu dengan bermain, mereka diisi waktu dengan hal-hal yang sangat bermanfaat dan sangat berkualitas. Dan kita ingin mengembalikan kejayaan Islam itu dari tangan anak-anak kita, dari tangan generasi kita. Makanya perlu kita kembalikan kepada pedomannya. Kalau dia sudah pegang pedomannya, insya Allah kecerdasan itu akan terbuka dan ilmu-ilmu yang lain itu akan mengikuti. Itu sudah sangat, saya sendiri mengalami itu sudah sangat keberkahan itu sudah sangat saya rasakan, dan memang banyak kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ketika anak itu menghafal Al-Quran. Maryam sendiri
Alhamdulillah, dia belajar menulis, belajar membaca itu nggak saya ajarin. Tiba-tiba otodidak dia bisa sendiri. Dia belajar sepeda, dia belajar apa. Jadi kelebihan-kelebihan yang lain yang itu menyusul. Dia bisa menghitung, itu menyusul. Padahal saya tidak pernah mengajarkan intens hal-hal yang tersebut. Tapi alhamdulillah, bismillah, Allah berikan kemudahan itu. Karena apa? Otaknya tadi sudah terstimulan, saraf-saraf otaknya tadi sudah Allah menjadikan lebih baik, sehingga mudah untuk menyerap ilmu-ilmu yang lainnya. Dan itu juga saya lihat dari anak-anak dari sahabat saya, guru saya Sarmini juga, semua anak-anaknya yang menghafal Al-Quran itu kegiatan otaknya bagus, kemudian prestasi duniawi yang menyusul, dan banyak kemudahan-kemudahan dalam kehidupan mereka itu didapatkan dari keberkahan Al-Quran. Kemudian kalau kita membahas metode, Bapak dan Ibu sekalian, kalau bunda sekalian di rumah, metode itu tidak ada yang paling sempurna. Yang paling baik metode untuk anak adalah yang paling cocok untuk anak, karena setiap anak itu berbeda-beda. Saya tidak mengatakan metode ini lebih baik daripada metode ini, tidak. Tapi bagaimana inti dari semua metode itu adalah ketelatenan orang tuanya. Itu yang sangat berpengaruh besar untuk perkembangan dan pengaruh kepada anak-anaknya. Jadi metode apapun yang dipakai, kalau orang tuanya telaten, insya Allah bisa mengantarkan anak-anak untuk bisa mendekatkan diri mereka, mencintakan mereka kepada Al-Quran. Tapi kalau ingin lebih belajar lebih detail lagi, nanti mungkin bisa di sesi pertanyaan bagaimana cara kita menjadikan anak menghafal Al-Quran, kemudian bagaimana anak bisa usia 2,5 tahun bisa membaca Al-Quran, itu gimana gitu. Maryam itu pernah dalam waktu 18 hari itu hatam satu kali putaran, hatam 30 juz baca satu kali putaran dalam waktu 18 hari. Sehari bisa baca 3 juz atau 4 juz, saya lupa. Pernah dalam waktu sebulan, pernah dalam waktu 2 bulan, dan itu dia enjoy aja gitu. Dia masih tetap bermain seperti layaknya yang lain, dia masih tetap merengek juga masih. Jadi itu tetap seperti anak-anak. Kemudian tapi kita mengarahkan waktunya, jadwalnya dia. Insya Allah itu dari saya. Nanti selebihnya bisa saya lengkapi dengan sesi tanya jawab. Mungkin ayah dan bunda sekalian di rumah penasaran ini metode menghafalnya gimana, metode membaca dia bisa baca di usia itu untuk usia ini gimana. Insya Allah sejak usia 3 bulan itu sudah bisa kita program. Dalam usia janin pun sudah bisa kita program. Jadi silakan bagi ibu-ibu di rumah, bapak-bapak di rumah, siswa sekalian di rumah atau dimanapun berada, bisa lebih dijelaskan lagi, lebih detail lagi dengan pertanyaan sesuai dengan kondisi masing-masing. Itu dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ustazah Ida yang telah menyampaikan prolognya dan sharing terkait pengalamannya bagaimana menjadikan anaknya sebagai seorang hafizah di usia yang sangat dini, ya, Insya Allah. Ya, mungkin untuk biar lebih jelasnya lagi ya, di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Mungkin kita langsung masuk ke sesi pertanyaan langsung saja. Baik, silakan tafadhol. Ya, pertanyaan pertama dari @abdulhadihima27. Pertanyaannya, bagaimana kiat supaya anak istiqomah menghafal Al-Quran di usia dini? Seperti itu. Mungkin mau dijawab dulu atau bagaimana saja? Saya langsung jawab aja ya, takut lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kiat anak supaya semangat? Saya itu menjadikan Al-Quran itu tema utama. Jadi untuk supaya anak itu mau semangat menghafal Al-Quran, kita buat mereka senang dulu, mereka enjoy dulu, mereka nyaman dulu dengan Al-Quran. Biasanya manusia itu kalau sudah senang dengan sesuatu, maka dia akan semangat untuk mengejar sesuatu itu. Sama, anak-anak juga sama. Kalau dia suka sesuatu, maka dia akan semangat untuk mengejar sesuatu itu. Jadi kalau yang saya lakukan dari awal itu, saya sudah membangun dialog antara saya dan Maryam, bahwasanya apa yang menjadi sejak itu dalam kandungan. Saya maunya nanti kamu begini anak ya, itu sudah saya obrolkan, sudah saya dialogkan.
Kemudian di usia 1 tahun, usia sebelum 1 tahun pun sudah sering saya ajak ngobrol. Nanti kalau Fadilah menghafal Quran begini, saya ringan aja ngobrol seperti kita biasa ngomong itu, tidak menganggap ini anak kecil ini belum paham nggak. Biasa ngobrol aja. Nanti itu akan menjadi masuk dalam dasar otak dia. Kemudian kita kasih reward ketika nanti dia mencapai target, kita kasih reward dan menjadikan Al-Quran itu tema utama dalam rumah. Jadi apapun yang terjadi itu dikaitkan dengan Al-Quran. Misal ada teman saya yang memberikan hadiah atau mungkin memberikan makanan ke anak saya atau memberikan es krim ya. Saya selalu mengatakan ini alhamdulillah Allah kasih rezeki es krim karena kamu sudah menghafal surat ini, kamu tadi sudah hafalan sama Umi. Jadi apapun itu dikaitkan dengan Al-Quran sehingga itu menjadi terngiang-ngiang terus kita, karena kita sering dengungkan, kita sering sampaikan menjadi terngiang-ngiang dan mereka merasa Al-Quran itu adalah sesuatu yang luar biasa mereka nantikan. Jadi bukan sesuatu yang asing kemudian kita masukkan ke dalam mereka, tidak. Memang dibangun itu karakternya dari awal, dibangun dari dialog, kemudian dari reward tadi, kemudian dari kebiasaan dan juga contoh dari orang tuanya. Jadi kita ajar nih, Umi juga ngafal yuk, kamu juga ngafal, Umi juga baca yuk, kamu juga baca yuk, baca bareng. Karena memang apa yang dilihat anak itu sangat berpengaruh. Kalau dia melihat orang tuanya kok gadgetan aja, HP aja, tapi saya kok suruh ngafal, ya itu akan sangat berpengaruh. Dia juga akhirnya menjadi malas, menjadi nggak mau. Karena itu saya alami sendiri ya, saat saya disibukkan dengan hal-hal yang lain, kemudian saya lupa dengan Al-Quran, perlalaikan dari Al-Quran itu kerasa. Maryam itu akhirnya setorannya jadi berantakan, murojaahnya jadi berantakan. Kemudian ketika hati kita nggak klik sama Allah, dunia kita nggak klik sama Allah, itu juga akan berpengaruh pada semangat anak. Pernah Maryam itu tidak mau baca sama sekali, sehari cuma 2 halaman pernah. Dari yang sehari bisa 5 juz dia baca itu cuma 2 halaman pernah. Kemudian saya cari cara nggak nemu. Ternyata saya nemu klik caranya adalah saya ikut baca bersama dia. Kamu baca, kamu baca. Ayo duluan siapa yang paling banyak baca. Dan itu membuat dia menjadi semangat lagi. Saya akhirnya melihat ternyata anak ini butuh contoh, butuh yang apa yang dilihat dia. Itu juga baca, aku juga baca. Aku sudah baca tapi ini tuh nggak baca. Itu sering sekali terjadi kesalahan seperti itu sering. Kalau sekarang dia sudah bisa mengungkapkan, ini lo belum setoran, ini lo belum ngaji, itu dia sudah bisa mengungkapkan kalau sekarang. Kalau dulu di usia anak itu dia belum bisa mengungkapkan itu, tapi dia langsung terlihat dari perubahan sikapnya. Jadi itu ya, tadi kalau kita ingin membuat anak itu semangat, mengapa tadi kita menjadikan anak Al-Quran itu tema utama dalam rumah kita, apapun dikaitan dengan Al-Quran, kemudian kita berikan reward tadi, kemudian metodenya kita buat nyaman, kita buat enak, kita buat anak itu enjoy, dan kita sampaikan secara bahasa ringan kepada anak bahwa kenapa sih anak ini menghafal gitu, kenapa ini nyuruh dia menghafal, itu dia harus tahu, harus paham. Karena dia kalau nggak paham dia akan merasa tertekan karena aku cuma disuruh-suruh gitu. Dia nggak tahu kenapa aku disuruh menghafal itu, kenapa nggak tahu. Tapi ketika dia paham, dia tahu, dan kita membuat itu menarik, tema itu menarik, insya Allah dia akan menjadi suka. Kalau sudah suka, insya Allah dia mau untuk diajak menghafal. Jadi itu ya, insya Allah semoga menjawab pertanyaan tersebut. Pertanyaan berikutnya. Ya berarti tadi salah satu tips biar anak itu bisa istiqomah, biar semangat itu berarti dimulai dari diri kita yang sendiri ya Ustazah ya? Ya, sama kebiasaan dan dijadwal. Ada jadwal yang tersusun rapi, jadi jadwalnya rapi, kemudian konsisten yang paling penting. Nah untuk selanjutnya, bagaimana ketika anak ini misalkan memang dia udah tersusun rapi nih jadwalnya, tapi namanya anak-anak mungkin terkadang ada masa-masanya bosan gitu. Nah ini bagaimana caranya Ustazah ketika menghadapi Maryam itu merasa bosan dalam menghafal, atau mungkin bahkan ketika diajak menghafal atau murojaah itu 1001 alasan gitu untuk menolak gak mau gitu, menolak gak mau untuk menghafal atau murojaah gitu. Bagaimana sih caranya Ustazah untuk menghadapi Maryam yang ketika seperti itu gitu? Baik, anak nggak menghafal, bosan atau bahkan menolak untuk menghafal itu kita perlu lihat faktornya apa. Pertama kita perlu lihat apakah istirahatnya cukup.
apakah perutnya cukup, apakah bermainnya cukup, apakah hak-hak dia juga cukup. Kalau itu sudah cukup dan dia masih enggan, berarti kita, kalau saya yang saya alami, saya ajak dialog, saya ajak ke tempat yang dia suka, terus saya ngobrol, kenapa sih kamu kok nggak mau, alasannya kenapa, kemudian apa ini salah, terus saya sampaikan, saya ingatkan kembali fadilah-fadilahnya tadi, kemudian saya ingatkan, saya motivasi dengan bagaimana apa yang Allah akan kasih kamu di dunia dan akhirat jika kamu menghafal. Allah akan mencatat amal kamu hari ini, kamu malas menghafal, Allah akan catat. Itu dia nyambung gitu, dia ketika diajak seperti itu nyambung. Kalau sudah pokoknya, saya pernah pokoknya dia sampai malas banget, itu pernah saya nangis dan dia sambil berdoa, ya Allah, saya sambil nangis dan berdoa langsung dengan suara lantang, ya Allah maafkan anakku gini, sehingga dia Umi kok sampai nangis, ya berarti Umi itu sedih. Saya sampai nangis sedih, kalau kamu ini kan buat kamu nanti kamu mau bisa ketemu Umi nggak di surga ya gitu. Jadi kita tarik simpati dia, kita tarik perhatian dia. Pastinya kan setiap anak pengen uminya bahagia, pastinya setiap anak pengen adiknya bahagia. Jadi dia pasti akan berusaha gimana sih caranya umi itu bahagia, bangga sama aku gitu. Nah kita sampaikan umi akan bahagia kalau kamu begini-begini, dan kalau kamu tidak begini umi akan sedih. Itu saya sampaikan dengan dia dengan bahasa ringan, sehingga dia bisa tangkap dan dia mulai berpikir, oh akhirnya dia mulai bangun lagi semangatnya. Itu sih kalau saya sendiri yang saya lakukan tidak tentu. Mungkin kalau ibu-ibu di rumah mungkin lebih memahami anak, kondisi anak seperti apa, lebih tahu lah bagaimana untuk membuat anak itu semangat untuk hal tersebut. Itu semoga membantu ya soalnya. Ya, yang mungkin berarti ya intinya sih dari beberapa pertanyaan tadi berarti emang dimulai dari kita sebagai orang tuanya bagaimana ya, dan harus memahami bagaimana karakter si anak ini sendiri gitu ya, ya Ustazah ya. Ya mungkin suaranya jelas. Oh suaranya jelas. Ya berarti intinya tadi ya balik lagi ke bagaimana balik lagi ke orang tuanya gitu ya, bagaimana orang tua harus bisa memahami karakter anaknya kayak gitu ya, dan bagaimana cara kita menghadapi anak-anak kita itu. Nah terus ada pertanyaan lagi selanjutnya, Maryam itu kan menghafal itu dari sejak usia dini gitu kan. Nah untuk yang mungkin pas awal-awal dulu Maryam mau mau menghafal, itu tuh lebih diutamakan bacaannya dulu atau emang langsung ditalaki menghafal kayak gitu. Dan pada saat proses menghafal itu kan mungkin emang pasti kan dikasih Al-Quran gitu kan. Itu Al-Qurannya yang seperti apa, sedangkan kan anak yang usia dini itu ketika dikasih barang-barang yang mungkin mudah robek, jadi kan mungkin bisa jadi malah jadiin mainan atau malah dirobek-robek Al-Qurannya kayak gitu. Itu seperti apa gitu mushaf yang baik, yang cocok digunakan ketika yang digunakan untuk anak-anak usia dini kayak gitu ketika menghafal kayak gitu. Ya, baik. Saat Maryam usia dia belum bisa membaca Al-Quran, dia pakai sistemnya saya talaki. Saya membacakan, dia menirukan. Saya membacakan, dia mengikuti. Itu sampai saya talaki dia itu sampai sekitar 10 juz. Lebihnya itu dia menghafal mandiri. Dia menghafal sendiri terus tinggal stop. Tapi alhamdulillah Maryam ini dari kecil itu tipe anak yang nggak suka sobek-sobek kertas. Dia nggak suka coret-coret juga. Makanya saya saat kuliah itu kitab-kitab saya aman. Paling dia sukanya tabur-tabur bedak, benar-benar lagi untuk kertas, pulpen itu dia nggak bermain itu. Jadi alhamdulillah kalau dia pegang Quran nggak pernah disobek. Tapi untuk anak usia itu memang metodenya dengan talaki, karena dia belum bisa membaca dan belum bisa terstimulan untuk menghafal mandiri. Kemarin itu saya talaki dari juz 30 sampai saya acak ya juznya, karena saya kemarin kenapa saya acak tidak saya urutkan, karena saya mempertimbangkan apa yang sudah terstimulan dalam otaknya Maryam, puzzle mana dulu yang sudah muncul. Karena ketika menghafal juz 30, dia sudah menghafal juz 30, dia sering mengeluarkan surat Ar-Rahman, As-Sur dia sering keluar karena
dia sudah mendengar itu. Sehingga setelah juz 30 itu saya mulai ke juz 27. Jadi ini anak sudah ada nih bagian surat dari juz 27 sudah muncul, maka saya ambil juz berikutnya dari juz 27. Begitu juga dengan juz yang lain, saya mendahulukan juz yang dia sudah familiar, dia sudah mungkin sering beberapa kali menyebutkan ayat-ayatnya, kemudian juz yang ayat-ayatnya pendek dan kata-katanya itu dalam konteks bahasa Arab itu masih mudah, belum yang tentang hukum-hukum itu belum, jadi baru juz yang lain. Jadi Maryam itu perjalanan ngafalnya dari belakang, kemudian dia ke depan tuh belakang itu juz 30, 27 sampai 25, sampai 25, sampai 25, kemudian sebelum juz 30, 27, 28, 29 itu juz 1, 2, 3, kemudian baru ke belakang lagi, terus dilanjutkan ke depan lagi. Ke depan itu juz 4, 5, 6 sampai ketemu di juz yang 24 itu. Jadi memang sengaja saya acak karena pertimbangan tadi ya, mana yang puzzle mana yang sudah duluan muncul dari Al-Quran yang sudah terstimulan di otak dia, kemudian mempertimbangkan juga ayat-ayat yang pendek dan kata-kata yang lebih familiar. Untuk putaran kedua ini saya akan minta dia untuk ulang untuk mempercepat hafalannya. Alhamdulillah sekarang sudah masuk juz 16, sudah hampir selesai, mau masuk juz 17. Ini saya urutkan dari juz 1 sampai 17, memang saya urutkan karena kalau kemarin kan dia tidak berurutan juznya. Kalau yang putaran kedua ini memang sengaja saya urutkan. Nah, selain dari talaki itu juga membantu menghafal di usia segitu dengan pendengaran. Saya menstimulan dia dengan murotal. Saat dia tidur, saat dia beraktivitas, saat dia main, itu saya perdengarkan murotal, sehingga dari pendengaran itulah membuat dia terstimulan. Dan makanya tadi muncul puzzle tadi, dia masih di juz 30, dia sudah sering baca surat Atur berapa baris, baca surat Ar-Rahman berapa baris. Nah itu munculnya dari pendengar tadi. Dan justru yang memang dia sering dengar itu lebih lancar ketika kita talak, itu lebih cepat karena dia sering dengar. Itu untuk menghafalnya. Jadi metodenya pakai metode talaki sebelum dia bisa menghafal mandiri kita yang bacakan. Kalau tadi saya mengatakan apa harus kita hafalkan dulu, nggak harus. Afdolnya iya, tapi kalau enggak ya nggak apa-apa. Cuma yang paling penting adalah bacaan kita harus sudah benar tahsinnya, karena kalau kita bacaan kita tahsinnya belum benar, ketika kita mentalaki, khawatirnya yang nyampe ke anak itu adalah bacaan yang salah, sehingga hafalan dia akan susah untuk diperbaiki kalau sudah terbentuk menjadi hafalan. Makanya bacaan tahsin kita harus diperbaiki dulu. Jadi begitu. Semoga cukup menjawab. Nah, tapi ketika dalam perjalanan menghafal itu kan Maria memang di awal menghafal itu pakai metode talaki ya Ustazah ya. Tapi bagaimana cara mengajarkan kepada Maryam gitu tahsinnya gitu? Apakah belajar tahsinnya itu berbarengan dengan menghafal juga atau bagaimana? Atau didahulukan? Enggak, combine, di mix antara menghafal dan dia belajar membaca Al-Quran itu saya mix. Jadi sambil dia belajar Al-Quran, karena aku kan belum bisa membaca Al-Quran ya, di usia 2,5 tuh baru membaca Al-Quran. Jadi sambil dia memperbaiki bacaannya, sambil juga saya mentalakikan hafalannya, sehingga itu berjalan berbarengan. Kemudian yang tadi ya, bacaannya tuh kita nggak mengajarkan teori, kita nggak mengajarkan ini isfa, ini mat, enggak. Jadi langsung dengan prakteknya, langsung kita talakikan dengan sesuai tajwidnya. Kemudian ketika mengajarkan Al-Quran pun, itu tidak kita jelaskan ini isfa, ini enggak, tapi langsung kita bacakan yang jelasnya. Dan kalau untuk mengajarkan membaca Al-Quran ini lebih detail lagi, penjelasannya itu membutuhkan beberapa waktu lagi, karena ini bisa disemua dari anak usia 3 bulan. Sejak 3 bulan menuju Al-Quran, menuju membaca Al-Quran ini bisa disiapkan. Ya. Nah, untuk ketika dalam proses menghafal itu, ketika ditalaki itu, apakah ditalakinya itu per ayat atau per halaman gitu, dan butuh berapa kali gitu kita untuk mengulang-ulangnya gitu saat talaki? Baik. Sebenarnya tadinya saya pengennya praktek langsung ya ke anak
untuk mempraktekkan mengajarkan mereka menghafal yang belum mereka hafal. Cuma masalahnya kalau praktek kemarin kan sudah hafal, ya dia akan lancar jaya gitu. Tapi karena nggak bisa praktek, saya praktekkan langsung di sini aja. Semoga bisa membantu saya dan bunda di rumah untuk mengajarkan menghafal ke anak. Jadi dia tidak per ayat, kita mainnya per baris. Sehari itu bisa kita mulai 2 baris paling minimal. Nanti kalau sudah lancar bisa ditambah. Nah, cara mentalakikannya seperti ini ya, saya contohkan. Misal yang paling mudah surat An-Naba ya, misalnya surat An-Naba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma. Jadi saya baca amma, anak baca amma sampai 5 kali. Amma. Nanti setelah saya baca anak ikuti langsung. Saya amma, dia juga amma. Nah, kemudian jadi kita penggal kalimatnya. Kita penggal per kalimat. Amma yatasaalun sampai 5 kali, dan itu mereka mengikuti terus. Saya bilang yatasaalun, maka anak juga bilang yatasaalun. Nanti setelah sudah selesai yatasaalun, maka saya rangkai amma yatasaalun, anak ngikutin amma yatasaalun, seperti itu. Jadi ayat itu kita penggal kalimatnya per kalimat, terus kemudian kita rangkai dari awal lagi. Nah, itu bisa 5, mungkin bisa lebih, tapi minimalnya 5 kali. Terus nanti sampai dia terangkai berapa baris, sampai terangkai ayat. Kalau ayat yang panjang ya kita ambil beberapa kalimatnya aja. Maryam itu pertama kali menghafal itu sehari mungkin cuma 2 baris gitu kan, 3 baris, sampai bisa dia setengah halaman. Nah, kalau sudah mulai menghafal mandiri itu bisa 1 halaman. Jadi dia menghafal setor. Kalau dulu dia menghafalnya kan per ayat. Waktu sudah bisa menghafal mandiri itu dia menghafalnya per ayat. Jadi ayat maju, nanti saya maju, habis itu udah selesai sampai bawah halaman nih, nanti dirangkai ayat itu, dirangkai per setengah atau per 1 halaman. Jadi memang majunya per ayat ketika dia sudah bisa menghafal mandiri. Habis per ayat itu selesai itu 1 halaman baru dirangkai. Tapi ketika masih metode talaki itu tadi ya, kita 2 baris dalam 1 hari kan sangat ini ya, maksudnya tidak memberatkan gitu. Anak sambil main kita bisa, ayo kak sini dulu, Umi bacakan, kakak ikutin ya. Mungkin sebelum makan atau sudah makan atau sebelum tidur, ya bisa lah kita selipin 2 baris itu dalam sehari itu maksimal berapa kali. Nah, besok kalau kita mau barisan berikutnya, 2 baris ini kita bawa lagi. Misalnya besoknya sudah selesai nih sampai amma tasalun biradim alladhi hum fihi mukhtalifun. Intinya sudah 2 baris, maka ketika kita ngambil 2 baris berikutnya, 2 baris yang kemarin tuh kita bacakan lagi, kita talakikan lagi. Terus seperti itu sampai terangkai. Paham ya, semoga cara mentalakikannya. Tapi dalam dalam pembagian jadwal talaki dan murojaahnya itu biasanya seperti apa jadwalnya agar soal otomatis kan kalau Al-Quran gitu ketika tidak diulang beberapa kali kan otomatis terlupa ya gitu. Nah, bagaimana sih dulu kalau Maryam sendiri gitu, bagaimana jadwal pembagiannya antara talaki dan murojaahnya seperti itu? Ya, memang kalau hafalan itu ketika tidak dimurojaah maka dia akan hilang. Itu pun saya sampaikan kepada Maryam, hafalan kamu itu nak kalau tidak murojaah akan hilang. Jadi sayang kamu tidak menghafal, ternyata hafalan hilang. Dan memang saya buktikan sendiri hafalan juz Maryam yang murojaahnya itu kurang, dia kurang lancar. Yang murojaah itu dia sering, dia lancar. Nah, murojaah ini bisa kita kreasikan. Kalau kita punya waktu luang, kita bisa membacakan ke anak. Misalnya dia sudah hafal 1 juz nih, kita bacakan 1 juz dengan anak, baca bersama. Atau anak cukup mendengarkan saja dari bacaan kita. Atau bisa juga lewat murotal, juga bisa. Atau bisa juga lewat dia mencetakkan ulang, itu juga bisa. Jadi kita sesuaikan aja dengan anak. Kalau di sekolah balita itu murojaahnya dibacakan oleh ustazahnya. Jadi ustazahnya baca, kemudian anak mendengarkan, juga anak bisa mengikuti. Alhamdulillah di sekolah balita Utrujah itu
dalam 1 tahun anak bisa menghafal 2 juz dari nol, dari gak punya hafalan. Kemudian di tahun kedua anak bisa 4 juz. Ini di tahun ketiga insya Allah kita akan mengantarkan anak-anak untuk bisa menghafal 4 juz. Sekarang anak-anak sudah di tahun ajaran ketiga ini sudah ada yang dapat 9 juz dari mereka nol gak punya hafalan. Kemudian untuk membacanya itu bisa sekitar 4-7 bulan di sekolah kita tuh sudah bisa membaca. Yang paling lama itu ada berapa bulan ya lupa. Paling cepat 4 bulan 5 bulan sudah ada yang bisa membaca Al-Quran. Dari nol nggak bisa hijaiyah sama sekali. Yaitu ya tadi mengkreasikan murojaah tadi bisa kita yang membacakan, bisa juga lewat mendengarkan murotal, bisa juga lewat kemudian dia mencatatkan ulang atau lewat poster-poster yang tempel-tempel. Ya kita melihatlah bagaimana karakter anak kita sesuaikan saja. Tapi tetap murojaah sama ziyadah itu tidak boleh lepas. Jadi kalau ziyadahnya maksudnya nambah hafalan barunya itu jalan, maka murojaahnya mengulangi hafalannya harus jalan. Karena kalau tidak jalan, hafalan itu akan hilang. Gitu ya. Nah, itu dalam sehari itu bisa dilakukan berapa kali tuh antara murojaah dan talaki itu? Kedengeran, sinyalnya agak jelek ini karena lagi hujan. Oh iya. Ini ralat. Sebenarnya kalau anak sudah hafal Quran itu bukan hilang. Jadi dia hanya tertep di otak sebelah mana yang perlu didongkrak lagi. Jadi kalau hilang itu enggak, cuma dia terpendam dan perlu didongkrak lagi supaya muncul lagi. Kalau sudah menghafal Quran, enggak hanya anak-anak, dewasa juga seperti itu. Kalau sudah pernah menghafal Quran, insya Allah itu ada dalam memori dia. Cuma dongkrakannya itu beda-beda. Mungkin ada yang cepat, ada yang lambat, tergantung murojaahnya. Nah, tadi menarik juga ya Ustazah ya. Ustazah kan mengelola juga kelas untuk balita gitu kan, kelas tahfidz. Nah, itu bagaimana sih mengajarkan dan mengarahkan anak-anak di usia di bawah 2 tahun gitu, bahkan mungkin menghadapi juga anak yang udah 2 tahun tapi masih belum lancar bicaranya gitu. Itu bagaimana cara mengajarkan Al-Qur'annya gitu dan cara cara memahamkannya gitu. Ya, kalau di sekolah Lita Utuja itu karena metode yang kami pakai adalah metode Utuja, Pondok Utuja Ustazah Tarmini, memang ada metode khusus. Ini metode untuk anak usia 3 bulan sampai 2 tahun. Ini usia 2 tahun sampai 4 tahun itu ada metode khususnya. Kemudian kalau untuk anak-anak yang kayak terlambat bicara atau apa, kan tadi kita pakainya talaki. Nah, dia misalnya ketika kita laki, dia belum muncul nih suaranya. Ketika kita suruh mengulang, ikutin, dia nggak ngikutin. Tapi nanti saat dia sudah mulai bisa bicara, itu keluar semua. Kayak tadi gelas kosong itu saat kita isi terus, dia akan luber keluar. Dia akan penuh, sehingga apa yang isi dalam gelas itu akan keluar tumpah. Nah, itu juga prinsip yang kami tanamkan, bahwa anak-anak itu ketika kita stimulan dengan Al-Quran, kita isi dengan Al-Quran, maka semakin lama semakin terisi, semakin penuh. Kalau sudah penuh dia akan tumpah sendiri. Nah, untuk usia 3 bulan ini kan kita sudah bisa mulai nih menstimulan anak dengan ada beberapa tahapan metodenya, dan bisa nanti ya dikupas lebih detail lagi dengan membaca buku karangan Ustazah Sarmini. Di situ ada metodenya, juga ada mukadimahnya. Silakan nanti bagi yang berminat dengan buku Alhamdulillah Balitatul Hatam Al-Quran bisa menghubungi nomor saya. Nanti saya akan sampaikan saya akan coba membantu untuk menyampaikan buku tersebut. Insya Allah buku itu cukup tuntas untuk membahas metodenya, bagaimana metode untuk usia 3 bulan, untuk usia di bawah 2 tahun, untuk usia di atas tahun, insya Allah ada. Nah, kalau yang ingin lebih detail lagi juga untuk berusaha konsultasi dan sebagainya, itu juga saya mengelola grup Telegram. Nanti insya Allah bisa chat ke nomor saya juga bagi yang berminat, nanti bisa gabung di grup Telegram itu, bisa bebas tanya, jawab, juga berkonsultasi di situ.
Jadi kalau untuk metode itu ada pembahasannya khusus ya, karena itu beberapa tahap dan itu rasanya tidak cukup kalau dibahas hanya dalam waktu kita kajian oleh seseorang. Intinya tadi anak itu ibarat gelas yang kita isi, semakin kita isi maka dia akan tumpah. Kalau anak yang belum usia bicara, kita stimulan Al-Quran, nanti saat usia bicara itu keluar semua. Itu sudah kami buktikan murid-murid kami yang di usia sebelum 2 tahun kita stimulan Al-Quran terus dengan metode tadi ya, tahapan metode tadi. Ketika itu dia bukan belum bicara tuh, ketika usia bicara keluar semua yang kita tanam itu, yang kita masukkan itu keluar. Jadi kita tinggal panen dari isi yang kita isi tadi, dari yang kita tanam tadi. Jadi usia bicara itu, usia yang belum bicara ya nggak apa-apa, kita tetap stimulan Al-Quran tadi dengan metode tadi ya. Insya Allah saat usia sudah bicara dia akan keluar itu yang sudah kita tanam. Karena di kelas saya juga pernah ada murid saya yang saat masuk kelas itu dia belum bisa lancar bicaranya, tapi tetap kita talaki, tetap kita jalankan prosedur metodenya, kurikulumnya kita jalankan. Pas dia sudah bisa ngomong, apa yang kita talakikan kemarin, yang kita ajari kemarin itu ya nyangkut gitu, ada gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi nggak menunggu anak bisa bicara dulu baru kita mengajar Al-Quran, enggak. Justru kita menanamkan itu dari sebelum dia membiasakan itu sebelum dia bicara. Oh iya. Ya cukup. Ya terus ini ada masih ada pertanyaan lagi. Ini kalau misalkan dalam ketika dalam proses menghafal gitu. Dalam murojaahnya itu butuh waktu berapa kali gitu, mungkin pada Maryam sendiri gitu ketika dulu masih proses menghafal dan ketika belum lancar gitu, apakah ketika hafalan yang talaki itu belum lancar, apakah tetap ada ziyadah gitu dan butuh berapa kali sih dalam sehari untuk murojaah hafalannya itu? Ya. Kalau dalam sehari itu pasti ada nambah hafalan baru dan murojaahnya. Untuk murojaah itu ya sesuai dengan perolehan hafalannya, semakin banyak maka akan semakin durasi murojaahnya semakin lama. Tapi kalau hafalannya masih sedikit maka durasinya juga bisa lebih singkat. Kalau Maryam itu dulu yang waktu dia sudah 15 juz itu dia murojaah sehari itu bisa 4-5 juz. Terus gimana tuh 5 juz sehari anak seusia itu? Belum mainnya, belum apanya, belum nambah hafalannya. Insya Allah kalau kita bisa memetakan jadwal, insya Allah bisa. Jadi kalau yang saya lakukan adalah saya merapikan jadwal saya dulu. Saya jam segini begini. Nah, kemudian mengcombine jadwal saya dengan saya buat jadwal untuk Maryam. Kapan saya ngajar, kapan saya bisa dengan Maryam, itu saya combine. Akhirnya ketemu lah di tengah-tengah. Oh ini jadwal Maryam, ini jadwal saya. Saat saya ngajar, Maryam main. Saat saya tidak ngajar, main sama saya dengan Al-Quran. Jadi bermainnya Maryam itu ketika saya ngajar, atau ketika saya ngajar dia tidur siang. Nah nanti saat saya sudah selesai ngajar dia dengan saya lebih maksimalnya di malam, karena dari pagi sampai siang saya mengajar di sekolah balita. Kemudian siang sampai asar itu saya mengajar di kelas bahasa Arab itu, tapi tidak setiap hari ada jadwal-jadwalnya. Jadi ya saya kombinasi aja, mana saya luang waktu itu saya dengan Maryam, kalau saya ngajar berarti Maryam waktu bermain. Nah jadi pertama yang kita perlu lakukan adalah memetakan jadwal kita dulu, merapikan jadwal kita, kemudian mengkombin jadwal kita dengan mencocokkan dengan anak. Nah terus mengkondisikan anak itu supaya siap ketika waktunya Quran dia sudah siap perutnya, mainnya sudah cukup, pokoknya sudah kita siapkan tidurnya dia cukup. Jadi anak-anak itu benar-benar fresh dan fit ketika jadwal Quran itu. Nah karena Maryam tadi sehari 5 juz ya, karena itu kan dibacakan, saya bacakan kemudian dia dengerin muhafal, jadi itu bisa mencukupi sehari 5 juz. Itu bukan kemudian dia tasmi 5 juz, enggak, tapi kita komen dari belajar itu kan tidak hanya lewat penglihatan ya, bisa lewat pendengaran. Nah, silakan untuk pertanyaan berikutnya. Oh ya, nah selanjutnya mungkin ada pertanyaan lagi. Seberapa besar sih dukungan dari lingkungan kita gitu ketika dalam menghafal, apalagi yang menghafal Al-Quran itu anak-anak gitu. Seberapa besar sih dukungan dari lingkungan itu sendiri gitu? Ya, alhamdulillah kalau untuk saya pribadi, memang dalam keluarga saya untuk menghafal di usia itu belum ada sebelumnya.
Dan awalnya orang tua juga kaget, ini anak masih kecil kok udah suruh ngapal, kenapa? Jadi orang tua di awal memang sering juga, udahlah biarin main, orang masih kecil ini kan juga ngapal udah besar ya kan. Nah cuma saya kan tadi ya kembali ke prinsip saya berpikir anak ini usianya usia emas, kemudian anak ini adalah aset akhirat, waktu dia itu akan terus berjalan, sedangkan kita tidak bisa menggaransi diri kita tidak bisa memberikan jaminan kita terus membersamai mereka sampai mereka besar. Khawatirnya kita belum menanamkan tauhid ke dalam diri mereka, kita belum membuat mereka cinta kepada rohnya dan kitabnya dan rasulnya dan sebagainya, kita sudah duluan ajal itu menjemput. Nah itu kan PR. Makanya mumpung masih ada kesempatan, maka bersegera. Maka itu yang saya pilih untuk bersegera itu karena khawatirnya tadi kita tidak bisa mendampingi mereka sampai menuntaskan mereka tadi. Nah kalau keluarga awalnya kalau mendukung, tapi tadi ketika pulang kampung masih ada misalnya dia masih sering lihat TV atau terpengaruh dengan keponakan. Nah itu biasanya saya sudah ancang-ancang dari sebelum pulang kampung, saya sampaikan nanti di rumah mbah gini-gini ya, saya sudah ngobrol. Kemudian saya juga pelan-pelan mengobrol kepada keluarga, prinsip saya itu seperti ini, saya maunya kayak gini gitu. Nah itu mereka mulai bisa menangkap dan bisa memahami. Jadi kalau udah mulai saya programkan Maryam jadwal tadi di rumah ketika pulang kampung, ya mana orang tua nggak mengganggu-gugat, maksudnya ya dibiarin gitu. Nah alhamdulillah dari Maryam itu kemudian ponakan-ponakan jadi semangat menghafal juga, semangat pengen menghafal juga. Kemudian mbahnya kakeknya Maryam, mbah kakeknya Maryam itu kalau Maryam pulang kata Mbak Utinya, mbah kakek itu kalau ada Maryam jadi ngaji, tapi kalau Maryam nggak pulang nggak ada Maryam, mbahnya nggak mau ngajinya itu kalau ada Maryam, jadi malu gitu karena cucuku ngaji, aku mbahnya nggak ngaji gitu ya. Jadi akhirnya membawa pengaruh juga. Terus omnya juga akhirnya karena Maryam sering ketika di telepon video call, udah surat apa, akhirnya kalau mama omnya malu juga, akhirnya penghafal juga. Jadi alhamdulillah membawa pengaruh pada keluarga sendiri, dan memang awalnya mereka tidak sejalan ya dalam pikirannya dan kebiasaannya, tapi karena kita menyampaikan tadi dengan baik-baik, kemudian mereka memahami dan mereka mendukung, alhamdulillah sekarang tahu kalau pulang ya waktunya ngaji gitu. Jadi sudah tahu gitu keluarga, dan alhamdulillah jadi terpengaruh tadi ya, jadi ada pengaruhnya seperti itu. Mungkin ada lagi pertanyaan nih. Tadi kan di awal Ustazah bilang juga ya, ketika kita menginginkan anak kita menjadi penghafal Al-Quran, cinta dengan Al-Quran gitu kan, kita harus memang dari diri kita punya tekad gitu dan usaha kayak gitu. Dan bahkan Ustazah sendiri gitu kan memprogram agar anaknya itu bisa cinta Al-Quran itu sejak dari masa kehamilan gitu. Nah di sini mungkin bisa di sharing juga pengalamannya, bagaimana sih cara memprogram dari masa kehamilan itu gitu, bagaimana caranya gitu, apakah ada treatment khusus atau bagaimana? Ya, kalau pas waktu hamilnya Maryam ini bagi saya ini termasuk telat ya programnya, karena saya baru sadar untuk mengarahkan Maryam menghafal dan sebagainya itu ya sejak dia usia 1 tahunan lah. Karena dalam masa hamil dia itu kebetulan alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan untuk bisa bergabung di rumah tahfiz. Di situ saya menghafal. Mungkin itu jadi menjadi faktor juga, dia sering mendengarkan Al-Quran. Kemudian saat saya hamil itu saya lebih memperbanyak tilawah, karena waktu itu saya hafalannya belum banyak dan saya masih dalam tahap menghafal juga. Jadi saya lebih banyak tilawah sambil saya menghafal karena kewajiban saya harus setoran saat itu. Nah mungkin itu menjadi faktor akhirnya membentuk juga, menjadikan wasilah kemudahan Maryam untuk menghafal cepat itu. Nah makanya saya sampaikan bagi yang belum hamil atau belum menikah ini sangat kesempatan emas bisa dibangun dari sekarang, karena Maryam ini
bagi saya pribadi ini bagi saya untuk misalnya dengan cita-cita saya implan saya, dia ini termasuk yang telat karena saya sadarnya itu tidak dari awal. Nah, saya pernah mendengar Ustaz Hadidah juga menyampaikan bisa diperdengarkan sejak lahir itu 1 juz 1 bulan gitu juga bisa. Intinya yang jelas selama masa kehamilan kita lebih sering interaksi dengan Al-Quran, kita lebih sering bergelut dengan Al-Quran sehingga janin dalam diri kita itu sering tersimbang dengan Al-Quran, karena kan dalam janin itu kan sudah bisa mendengar ya. Nah, itu kita bisa optimalkan karunia yang sudah Allah berikan kepada kita. Ketika janin kita sudah bisa mendengar, kita bisa optimalkan itu dengan istimewa Al-Quran. Jadi seperti itu. Oh iya, baik. Nah, selanjutnya nah, tapi kalau misalkan posisinya ketika dalam proses menghafal gitu kan, ketika kita menghadapi anaknya itu yang mungkin hiperaktif gitu, yang maunya main terus gitu, itu ada tips khusus nggak sih menghadapi anak-anak yang hiperaktif seperti itu? Ya. Kalau saya ini berbicara dari murid-murid saya juga ya, karena kalau Maryam juga termasuk yang hiperaktif. Murid-murid saya itu ada juga yang hiperaktif. Anak itu kan sebenarnya sangat bisa menangkap gerak tubuh orang dewasa. Maksudnya bisa menangkap bagaimana orang ini bisa mendirikan dia atau tidak. Yang kami lakukan kalau di murid-murid balita itu, di balita Uturujah, itu alhamdulillah dari anak yang nangis histeris di hari pertama itu bisa anteng 4 sampai 1 minggu paling lama, itu 1 minggu bisa. Itu dari yang histeris banget sampai ngamuk-ngamuk sampai mukulin ustazahnya. Nah, itu bisa anteng. Kenapa? Pertama yang kita lakukan adalah menanamkan kalau saya bilang itu pikiran positif. Kalau kita sebagai guru, kita harus pikir, oh anak ini bisa tenang dengan saya, anak ini bisa anteng dengan saya. Jadi kita nggak boleh panik. Kalau gurunya panik, maka akan muncul kepanikan itu, akan ketangkap dari gerak tubuh gurunya, itu akan ketangkap, dan anak itu tahu, oh ini guru sedang panik, oh ini guru nggak bisa nanganin saya, itu bisa ketangkap ke anak. Nah, kalau yang kami lakukan dari gurunya kami yakinkan, kamu insya Allah bisa, anak ini nurut sama kamu. Jadi karena kita tadi sudah yakin anak ini bisa, kemudian yang nangis itu kita biarkan nangis. Hari pertama misalnya dia cuma datang untuk nangis doang, habis nangis dia tidur, ya udah kita biarkan, tapi kita program tetap jalan, ngaji salah kita tetap jalan, yang lain tetap jalan, yang nangis biarin aja gitu. Nanti hari kedua dia datang nangis lagi, nggak apa-apa, biarin sampai dia merasa nyaman di tempat itu. Kalau dia sudah nyaman, dia akan mendekat sendiri. Nah, ya, tapi tadi Quran tadi tetap jalan ya, tetap kita bacakan, tetap kita jalankan gitu. Kalau di sekolah balita Uturujah itu kelasnya itu sempit ya, maksudnya nggak yang luas gitu. Makanya istinya memang idealnya 5 anak 1 guru, maksimalnya 6 anak 1 guru. Memang penanganan anak itu tidak bisa lebih dari itu untuk idealnya, karena 1 guru itu ideal untuk 5 anak. Dan kita menanganinya personal, jadi memang kita tangani personal. Dan itu kalau yang tahu lokasi sekolah kami memang tidak luas, kelas itu tidak terlalu luas, dan di dalamnya kita kondisikan tidak ada apa-apa sehingga yang membuat anak itu menjadi tidak fokus, dan anak masuk itu yang pertama meyakinkan diri kita kalau kita bisa menangani anak itu, kemudian memahamkan anak peraturan kita itu apa. Nah, kemudian yang ketiga, kitanya telaten, kitanya nggak panik gitu. Kalau ada anak yang sudah mau pelarian, langsung gurunya gendong anak itu, duduk di sini, kita kasih tahu tempat duduknya di mana, duduk yang rapi. Jadi nggak banyak ngomong, kita nggak banyak ngomel, nggak banyak ngomong, langsung dengan praktek tadi sampai dia tahu, oh kalau duduk tuh di sini. Nanti lama-lama karena sudah kita biasakan dan kita pahamkan tadi, dia tahu
dia duduk di. Jadi anak-anak murid kami yang sudah terbiasa masuk itu ya langsung naruh tas di lemari, habis itu duduk di karpet, habis itu nunggu doa, ya nggak kemana-mana, di karpet itu aja, di ruangan kecil lah, nggak lebar segini, berapa sih mas? 6x3 lah, ukuran karpet 6x3, dan itu duduk dari awal sampai dari pagi sampai siang di situ. Tapi ada di jeda istirahat. Ya kita sampaikan, kita pahamkan, bermainnya pas istirahat ya nak ya, gitu lah. Makannya pas istirahat. Jadi selama nggak istirahat itu tidak boleh minum dan tidak boleh makan. Karena kalau sudah dia minum, dia akan ke kamar mandi lah, apalah gitu, nggak banyak alasannya. Jadi memang peraturannya selama jam Quran itu berlangsung tidak boleh minum dan tidak boleh makan. Kapan makan minumnya? Pas istirahat. Kemudian yang kita kondisikan sebelum mulai, kita buat mereka tidak haus, buat mereka kenyang, jadi mereka itu bisa terkondisikan. Jadi begitu ya, tadi pertama keyakinan, kemudian kita ajak bicara anak, kita pahamkan, kita peraturannya seperti ini, maunya seperti ini. Kemudian yang ketiga tadi telaten dan pembiasaannya. Oh iya, seperti itu ya. Berarti emang dari proses awal menghafal kita butuh memahamkan anak dulu ya terkait ya, dan memberi dan pembiasaan. Ya. Terus selanjutnya ada yang bertanya juga, kalau dulu Mariam pas waktu proses menghafal itu apakah ada tempat-tempat favorit atau tempat-tempat khusus untuk menghafalnya? Oh enggak. Di mana aja bisa ngafal. Bahkan kalau saya ada acara misalnya kajian di luar, yang ngafalnya di perjalanan. Kalau dia belum targetnya ya ngafal perjalanan. Tapi saya biasanya kasih syarat, kalau ikut Umi, kamu targetnya selesai, merojanya selesai, jadanya selesai. Kalau memang kondisinya dengan kondisi lain dia belum selesai, ya di jalan, di angkot, di Grab. Jadi memang tidak saya setting untuk menghafal harus di tempat yang sepi, harus di tempat yang tertutup, enggak. Karena saya pengen dia survive dimanapun dia bisa menghafal, dan dalam kondisi apapun dia bisa menghafal. Ya dia bisa menghafal dalam kondisi apa aja. Sampai bahkan Mariam itu waktu kecilnya sering tuh murojaah di kamar mandi. Oh dia baca apa gitu di kamar mandi. Saya nah di kamar mandi nggak boleh nak. Nanti dia nyari akal, kepalanya dikeluarin. Aku kan kepalanya di luar, bacanya di luar, badannya aja yang di dalam. Itu tetap nggak boleh. Jadi sampai segitunya gitu. Dan akhirnya kita pahamkan, menghafal tidak boleh di kamar mandi, baca Al-Quran doa tidak boleh di kamar mandi. Ya di mana aja, alhamdulillah bisa. Gitu. Jadi nggak harus di tempat yang sepi, itu nggak harus. Tapi dia tahu saatnya dia harus duduk, tasnya duduk, bisa harus duduk. Saatnya murojaah dia mungkin bisa sambil main-main. Jadi murojaah itu bisa sambil main, sambil apa? Karena kan bisa lewat pendengaran, bisa lewat tasmi, bisa juga lewat membaca juga bisa. Harus duduk dan memang tidak boleh ada mainan di dalam kelas. Nah untuk tadi kan ya tadi sempat di-share juga ya, satu guru itu sebenarnya optimalnya 4-5 anak ya, menangani 4-5 anak. Nah tapi gimana jika ketika ada satu guru yang menangani mungkin sampai 10 anak atau bahkan lebih gitu, dan itu dari 10 anak itu mungkin usianya itu sangat berbeda. Bagaimana sih tipsnya supaya anak-anak itu bisa tetap fokus dengan capaian targetnya kayak gitu, bisa tetap fokus ya. Nah ini kalau saya berbicara tentang metode memang pastinya optimalnya segitu, karena kalau lebih dari itu maka memang sulit untuk mengoptimalkan kondisi kelas dan perolehannya, karena usia anak saat kurang guru untuk menanganinya, maka akan mempengaruhi dari kualitas perolehan anak itu sendiri, kualitas dari kegiatan belajar mengajar itu sendiri. Jadi kalau bisa ya bagaimana dikondisikan itu menjadi 2 halaqah atau beberapa halaqah yang bisa terkondisikan lebih optimal lagi. Tapi kalau memang kondisinya memang sulit, gurunya kurang, ya itu kreasi gurunya, inovasi gurunya yang sangat memahami karakter anak. Kemudian disesuaikan dengan kurikulumnya dan perolehannya itu apa. Karena kan setiap lembaga punya kurikulum dan pencapaian sendiri ya. Jadi pencapaiannya apa, kemudian harus paham betul karakter anak dan cara menangani anaknya. Itu kembali ke diri guru itu sendiri. Nah inovasi itu bisa diciptakan
dengan kita memahami betul anak kita tuh seperti apa, karakternya kayak gimana, dia daya tangkapnya seperti apa, itu bisa kita lihat dari sana. Jadi itu ya, semoga cukup menjawab. Nah, terus terkait talaki lagi nih, ada yang bertanya Ustazah, terkait talaki Iya. itu, mungkin kalau misalkan kita talakinya dimulai dari juz 30, mungkin masih mudah ya, masih pendek-pendek ayatnya kayak gitu, suratnya pun masih pendek-pendek. Tapi ketika kita udah pindah juz yang lain gitu, apalagi juz yang depan-depan, ini kan ayatnya itu panjang-panjang gitu kan, itu bagaimana cara mentalakinya itu gitu? Kan kita tadi bisa dipenggal, jadi nggak langsung satu ayat. Kita misalnya satu ayat itu kita penggal dulu, jam segini kita berapa penggalan, nanti kita sambung lagi di waktu yang lain dalam hari itu penggalan yang lain, jadi sampai kerangkai satu ayat. Nah, Maryam itu di juz 1, 2, 3 itu ya masih talaki. Nah, juz 1, 2, 3 itu masih talaki. Itu kan ayatnya panjang-panjang. Ya saya penggal, nggak semuanya langsung dalam satu kali duduk itu langsung satu ayat atau satu baris, enggak. Satu kali duduk mungkin dapat 3 penggalan, 4 penggalan, nanti duduk yang kedua, sesi yang kedua yang berikutnya kita rangkai yang tadi sama kita tambah lagi penggalan yang baru gitu. Jadi memang dicicil kayak gitu, nggak langsung. Kalau langsung ya agak sulit gitu, apalagi daya konsentrasi anak itu kan nggak lama. Nah, kita daya konsentrasi yang nggak lama itu kita maksimalkan. Itu ya, jadi ayat tadi nggak langsung dalam satu kali duduk tidak, tapi kita mengkondisikannya itu dalam beberapa kali duduk gitu. Oh iya. Terus ada yang bertanya lagi, kalau misalkan dengan tadi yang tadi tuh ketika keadaannya itu usia anaknya itu yang berbeda-beda gitu, apakah bisa disamakan treatment kita menghadapi anak-anak itu gitu? Oke. Tadi ya sudah saya sampaikan, sudah saya sampaikan tadi bahwasanya kita penanganannya itu personal, meskipun kita mengajarnya itu kolektif, tapi penanganannya personal. Tentunya di sekian anak itu kan ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, kita yang lambat ini kita rawat, maksudnya kita cari solusinya apa, dengan tetap kurikulumnya itu berjalan seperti biasanya. Yang lambat ini kita dongkrak dengan di waktu yang lain. Jadi kita cari faktor lambatnya itu apa, kita cari, kemudian kita cari solusinya. Nah, kalau usia-usia yang berbeda, tentunya di sekolah kami juga itu usianya berbeda. Di kelas saya sendiri itu ada yang sekarang usia 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang masih 4 tahun. Tapi kurikulum yang kita jalankan, kita samakan. Nanti pencapaiannya tentu hasilnya akan berbeda sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ini yang kita kelola. Jadi ini yang kita cari solusinya, dan kita cari metode yang pas buat anak itu sendiri. Jadi memang wajar kalau dalam satu kelas itu ada beberapa usia yang berbeda. Nah, menangannya seperti apa? Menangannya personal. Jadi kita one by one, kita lihat faktornya apa, sebabnya apa, kemudian ini anaknya tipenya seperti apa. Nah, itu kan gurunya paham kan, karena selalu berinteraksi setiap harinya dengan anak itu dan paham. Dan kita juga bersinergi dengan orang tua. Kita berikan bagaimana cara nih anak di rumah kasih penugasan mungkin, tapi itu tidak garansi utama, karena memang garansi kita itu anak hafal di sekolah. Orang tua misalnya ketika kita ingin bersinergi dan kita memberikan memohon bantuan untuk begini begitu, ya kalau dijalankan alhamdulillah, kalau enggak ya sudah gitu. Jadi tapi memang kelihatan hasilnya ketika benar bersinergi dengan guru dan menjalankan apa yang disarankan oleh gurunya, hasilnya itu kelihatan. Tapi ketika orang tua itu sibuk dengan tidak bersinergi, tidak terlalu optimal dengan program-program yang disampaikan gurunya, ya hasilnya juga beda gitu. Karena memang di kelas saya sendiri kelihatan hasil orang tua yang tekun, telaten, sama orang tua yang kurang tekun dan kurang telaten, itu hasil pencapaian anaknya itu sangat kelihatan. Jadi begitu ya, semoga cukup menjawab. Ya berarti emang walaupun kita menghadapi anak yang berbeda-beda usia, atau mungkin menghadapi beberapa anak yang mungkin banyak gitu, kita tetap harus ada hubungan personalnya ya Ustazah ya. Ya, komunikasi dengan orang tua juga.
Oh iya. Nah tapi kalau Kalau misalnya ini sebagai guru ya, kalau sebagai orang tua kan tentunya kita lebih paham anak kita ya. Nah, tapi kalau misalkan kalau kondisinya gitu kita sebagai guru gitu, apakah kan emang kita perlu adanya komunikasi gitu dengan orang tua. Nah, tetapi mungkin sebagian gitu ada yang merasa kesulitan ketika menghadapi orang tua yang ternyata untuk masalah murojaah dan menghafal di rumah itu tidak terlalu aware gitu kepada anaknya gitu. Karena mungkin ada sebagian orang tua yang karena kesibukannya di luar, akhirnya yang penting anaknya ngaji gitu jadi sekedar diikutkan ngaji gitu, tapi ketika di rumah tidak ada penanganan khusus dari orang tuanya sendiri gitu terkait hafalannya gimana gitu atau murojaahnya bagaimana, seperti itu bagaimana gitu kita menghadapi orang tua yang seperti itu. Ya, ada yang memang seperti itu. Jadi ada tipe orang tua ngaji itu ya sama gurunya, sama ustazahnya di sekolah. Di rumah tuh udah nggak ngaji, ada yang begitu. Ya kita tetap komunikasikan dengan baik kepada orang tua. Ini kalau anak ibu seperti ini kondisinya, hasilnya seperti ini. Kalau ingin hasilnya lebih baik, maka kita kasih caranya begini-begini, silakan. Ya, jadi kita memang selalu komunikasi kepada orang tua. Adapun hasil seperti apa itu kita kembalikan. Tetap kita komunikasikan, oh ini anak hasilnya begini nih Bu, segini karena dia mungkin di rumah perlu begini-begini. Ya ini ya komunikasi ke orang tua. Kemudian kalau memang orang tua itu tidak bisa membackup, kalau memang kita tidak menggaransi itu ya kita backup di sekolah, kita cari inovasi sehingga membuat anak itu terkatrol, maksudnya yang tadi dia nggak bisa jadi bisa, gimana nih caranya? Kita muter pakai cara ini, nggak cocok pakai cara itu, nggak cocok kita ganti cara sampai menemukan cara yang cocok. Insya Allah dengan kita terus mencoba itu insya Allah nemu cara yang klik dan pas untuk anak itu sendiri. Ya, tetapi mungkin barangkali dari Ustazah sendiri ada saran untuk para ayah dan bunda gitu yang bagaimana sih cara mereka dalam peran mereka gitu dalam mendukung program anak, terutama dalam program menghafal gitu, menghafal Al-Quran gitu kan, dalam mengontrol program anaknya itu sendiri kayak gitu. Mungkin ada saran-sarannya untuk para orang tua yang ada di sini. Ya, ayah dan bunda dimanapun berada, insya Allah yang sudah mengikuti kajian ini, insya Allah semoga mendapatkan pahala dari Allah lipat ganda, dan Allah mudahkan untuk mewujudkan impian masing-masing untuk memiliki anak yang hafal Quran. Saran saya sih tadi ya, kuatin doanya, kencengin azamnya, kemudian tekun dengan prakteknya, tekun dengan ikhtiarnya. Kalau itu sudah cukup, sudah pas, insya Allah Allah akan berikan hadiahnya, Allah akan capaikan kepada tujuannya. Jadi harus seimbang, tidak boleh berat sebelah. Doanya kenceng tapi ikhtiarnya melempem, nggak bisa juga. Jadi memang harus seimbang semuanya antara ikhtiar, doa, dan tadi azam yang kuat. Selama kita punya keinginan yang kuat, insya Allah pasti Allah akan ada beri jalan. Idza sadaqal azmu wa bahat tubul. Kalau azamnya itu sudah benar kuat, insya Allah jalan itu akan dibukakan, akan Allah mudahkan. Dan tadi tetap senjata utama kita adalah doa. Apalagi doa orang tua itu kan mustajab, insya Allah. Doakan terus anak-anak kita, doakan mereka untuk difasihkan lisannya, dimudahkan dalam menghafal, dan itu sangat berpengaruh. Saya sendiri ketika saya merasa sulit, saya merasa capek lah ya dengan mengantarkan Maryam itu menghafal, saya biasanya ya minta ke Allah curhat sampai nangis, kalau saya ini capek, saya nggak punya cara lagi, gimana saya harus punya caranya apa, tolong bantu. Jadi saya ceritakan keluhan-keluhan saya, tiba-tiba muncul ide, oh coba kalau program ini, coba kalau begini, coba. Jadi itu tuh muncul sendiri saat kita sudah pasrahkan ke Allah, kita sudah berusaha dan kita sudah tekadnya tadi masih ada, kita berdoa ke Allah, ada aja jalan nemu caranya gitu. Kayak murojaah Maryam sendiri, waktu saya sempat sedih,
gimana ya ini Maryam hafalnya makin banyak, saya kok belum menemukan cara murojaah yang pas buat Maryam. Saya cerita, ya Allah gimana ini hafalan Maryam makin berantakan kalau nggak murojaah. Tiba-tiba muncul ide, oh coba begini, nah itu pertolongan dari Allah, dan memang perlu tadi ya kita menyimbangkan tadi antara doa, ikhtiar, dan azam kita. Selama azam masih ada, kemauan itu masih kuat, doa kita masih kuat juga, ikhtiar kita juga tekun, telaten, tadi sabar, kita juga menahan diri dari hawa nafsu kita yang pengen yang shopping pengen shopping, sibuk apapun. Ketika kita berusaha untuk interaksi dengan Al-Quran, insya Allah itu akan membuahkan hasil, dan insya Allah anak-anak kita juga akan melihat bagaimana ayah dan ibunya dengan Al-Quran. Apakah ayah dan ibunya mencintai Al-Quran atau ayah ibunya acuh tak acuh dengan Al-Quran, itu bisa terlihat dan mereka bisa tangkap itu. Dan itu sangat berpengaruh untuk semangat mereka dalam menghafal Al-Quran. Jangan sampai kita cuma pengen doang, punya mimpi doang, oh aku pengen anaknya hafal Quran enak ya kayaknya, tapi kita tidak bisa memberikan contoh, tapi kita tidak punya tekad yang kuat, tapi ikhtiar kita tidak telaten dan tidak konsisten, itu ambiar nanti nggak nemu titik temunya, nggak ketemu, jadi tujuan itu nggak akan tercapai. Tapi bisa juga saat orang tua memang benar-benar tidak menemukan waktu untuk membersamai anak dengan mengajarkan Al-Quran lewat tangannya sendiri, bisa menitipnya tetap tadi ya, ketika kita menjadi orang tua yang tipenya bagian orang tua yang bisa menitipkan ke guru atau ke lembaga, tadi kita perlu bersinergi dengan gurunya, dengan ustazahnya, dengan lembaga itu, dan kita tetap komunikatif, nggak melepas begitu aja. Kita ini nitip anak, bukan nitip barang. Nitip anak yang hidup dan bergerak. Jadi kita tetap komunikatif dengan lembaga itu dan ustazahnya, dan sinergi dengan lembaga tersebut. Tapi lebih utama lagi jika anak itu hafal Al-Quran atau bisa membaca Al-Quran itu lewat tangan kita sendiri, dan itu pahalanya akan lebih banyak. Apalagi kalau paling sederhananya ya, ketika kita mengajarkan Al-Fatihah kepada anak kita tuh dari tangan kita, lewat kita, itu tuh selama dia membaca Al-Fatihah, selama itu pahala kita akan terus berputar dan terus mengalir. Alhamdulillahnya jika 30 juz itu kita hantarkan dari tangan kita sendiri, dan selama dia hafal itu dan terus mengulang itu, maka selama itu pula pahala kita akan terus mengalir. Begitu. Masya Allah. Nah tadi menarik juga ya Teh ya. Tadi kan Ustazah bilang gitu, ada baiknya kita itu mengajarkan anak kita Al-Quran gitu kan, bahkan dalam proses menghafal Al-Quran itu ada baiknya orang tua sendiri yang membimbing ya Teh ya. Nah, apakah ada dan ketika peran orang tua ini kan berarti harus seimbang ya antara ayah dan ibunya gitu di rumah kan, peran dalam mendukung anaknya menghafal kayak gitu. Nah, di sini ada pertanyaan juga, adakah saran dari Ustazah gitu untuk peran ayah sendiri gitu dalam mendukung menghafal anaknya kayak gitu kan, sedangkan ketika anaknya ini menghafal di rumah bersama orang tuanya kan otomatis kan dukungan dari orang tua pun harus harus seimbang gitu kan, supaya anaknya ini bisa istiqomah dan semangat dalam menghafalnya kayak gitu ya. Tadi ada yang bertanya juga, apakah ada saran gitu untuk para ayah, bagaimana sih peran mereka dalam mendukung anaknya dalam proses menghafal Al-Quran kayak gitu. Ya, saya mendengar pertanyaannya jadi saya sendiri ya, karena selama Maryam menghafal 30 juz itu, selama Maryam menyelesaikan 30 juz dengan membaca Al-Qurannya itu memang di backup saya sendiri, karena memang qadarullah saya tadi itu sendiri, dan alhamdulillah ini keberkahan dari Al-Quran juga saya bicara. Kemudian ini bagian dari doa Maryam juga, karena Maryam saat itu berdoa, ya Allah kalau aku hafal Al-Quran aku pengen minta hadiah Abi gitu kan, karena saat itu kan kondisinya memang dia belum bisa merasakan sosok Abi hadir dalam kehidupan dia, sehingga dia termotivasi untuk menghafal itu, ya salah satunya dia pengen punya Abi gitu. Nah alhamdulillah dia hatam, nggak lama dari dia hatam itu doa Maryam itu terijabah, dan alhamdulillah Allah mengkaruniakan sekarang Abi buat Maryam itu yang sangat mendukung program Maryam. Bahkan abinya ikut setoran juga, ikut menerima setoran, kemudian mengkondisikan anak-anak bisa setoran dengan beliau. Malah sekarang Maryam itu maunya sama abinya kalau setoran,
maunya setor sama Abi gitu, Abi yang bacain, nanti saya setor sama Abi. Udah bosan kayaknya dia setor sama Umi selama 5 tahun setornya sama Umi terus gitu. Jadi sekarang dia lebih pengen setornya sama Abinya. Dan untuk para ayah di rumah, kalau saya menyarankan kembalikan anak pada pangkuannya. Jadi kalau sibuk apapun ayah, sempatkanlah waktu untuk membersama anak Al-Quran, entah mendengarkan mereka tasni, entah duduk bersama ketika mereka merojaah. Pokoknya bagaimana adalah waktu-waktu kita tuh memberikan, menyampaikan ke mereka, nih loh, ayah ini fair juga loh dengan jadwal Quran kamu, ayah ini loh juga peduli perhatian dengan jadwal Quran kamu, terus kemudian ayah nih kasih reward buat kamu karena prestasi Quran kamu. Jadi adalah tangan atau ikut campurin tangan kita dalam program Al-Quran itu. Karena apa? Supaya tidak tertinggal tercatat pahalanya. Kalau semuanya sama Umi, pahalanya nanti bisa Umi semua gitu. Jadi bagaimana ini saya pengen ngambil bagian pahala ini, saya pengen ngambil bagian dari jariah ini. Itu motivasi yang harus terus ditanamkan oleh ayah dan bunda, baik itu dari pihak ayah juga baik dari pihak bundanya gitu. Ini saya pengen dapat pahala anak saya nanti begini-gini. Kan tentunya keinginannya sama, tujuannya sama, saya pengen punya anak hafal Quran. Nah, bagaimana itu bersinergi antara suami dan istri, dan itu diobrolkan dengan dari waktu-waktu khusus seperti apa programnya dan bagaimana arahannya. Kalau Maryam sendiri selama menghafal 30 juz itu memang dari saya, memang dia store-nya semuanya full, store-nya ke saya. Tapi untuk program tahsinnya itu ada dia tahsin bersama ustazahnya. Dia setor beberapa ayat itu, beberapa halaman ada sama santri, sama ustazahnya juga ada. Tapi lebih banyaknya memang store ke saya. Untuk murojaahnya juga. Dan alhamdulillah tadi ya saya bicara keberkahan dari Al-Quran itu sendiri. Saya rasakan doa Maryam itu dijabah satu persatu, keinginan Maryam itu dijabah. Dia ingin umroh, dia ingin punya abi baru, alhamdulillah Allah karuniakan juga abi yang baru yang alhamdulillah sangat mendukung program Al-Quran dalam rumah tangga itu. Jadi seperti itu ya. Kalau tadi saran buat ayahnya tadi ya, usahakan sesibuk apapun ayah itu menyempatkan diri untuk ikut dalam program Quran anak supaya dapat cipratan mengalir pahala untuk ayah juga. Itu ya Kak. Berarti memang orang tua pun harus memiliki visi dan misi yang sama ya untuk mendukung program anak. Ya betul, harus sama suhunya. Nah mungkin semoga cukup mudahkan ini jodohnya juga untuk sama suhunya. Gimana Ustaz? Semoga MC ini dimudahkan jodohnya untuk diberikan jodoh yang terbaik. Semoga teman-teman semua juga yang masih mencari, semoga mendapatkan yang terbaik. Ya mungkin Ustazah dicukupkan sekian untuk pertanyaannya. Mungkin sebelum ditutup barangkali ada kata penutup dari Ustazah, silakan. Kata penutup dari saya yang menyangkut berkaitan dengan tema ini adalah anak adalah rapot kita. Bagaimana anak itu, bagaimana kita menanamkan itu ke anak. Apa yang kita tanam hari ini, maka itulah yang akan kita petik esok hari. Apa yang kita tanam sekarang, itulah yang akan kita petik di hari nanti. Jadi jangan menunda sampai nanti kalau kita bisa melakukan itu sekarang. Idza asbahta fala tantaziril masa wa idza amsayta fala tantaziril sabah. Kalau kamu bisa melakukan di pagi hari, lakukan pagi hari, jangan nunggu sampai sore. Kalau kamu bisa melakukan amal kebaikan di sore hari, jangan nunggu sampai pagi, jangan menunda sampai pagi. Kalau kita bisa melakukan, mengqurankan, mencintakan anak dengan Al-Quran itu sejak dia balita, kenapa harus menunggu dewasa? Kalau kita bisa memberikan contoh sekarang, kenapa harus menunggu nanti? Jadi tadi ya, asri'u, bersegeralah, kemudian wasari'u ila fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk bersegera dalam kebaikan. Ya, terima kasih Ustazah atas ilmunya dan sharing-sharing pengalamannya. Semoga apa yang disampaikan Ustazah bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga kita juga bisa mengaplikasikannya dan bisa sama-sama istiqomah juga dalam istiqomah dalam bersama Al-Quran, seperti itu. Ya mungkin sebelum ditutup, saya ingatkan kembali kepada teman-teman yang
yang mengikuti kajian ini bisa silakan diresum dan dikirimkan resum hasil kajiannya di story IG kalian atau di feed IG kalian, dan jangan lupa juga mention IG Nafa Insan Cendekia, karena insya Allah dari panitia akan menyediakan door prize dan bagi resum kalian yang menarik dan akan mendapatkan hadiah kayak gitu, dan insya Allah akan diumumkan pada tanggal 20 April. Dan terakhir saya ingatkan kembali juga bagi teman-teman semua yang mau menyalurkan zakat, infak, sodakohnya, atau mungkin mau ikut berpartisipasi dalam donasi untuk saudara-saudara kita yang terdampak COVID, bisa disalurkan juga melalui Nafa Insan Cendekia, dan untuk lebih lanjutnya bisa dibuka Instagramnya dan dibaca-baca ya untuk lebih detailnya. Ya mungkin untuk boleh nitip sebentar, boleh titip kalau misalnya ada yang ingin belajar lebih detail lagi metodenya, bisa nanti saya share link grup Telegram saya supaya lebih amal jadinya lebih banyak lagi. Bisa nanti menghubungi nomor MC atau nomor saya. Nanti juga untuk pengen tahu metode lebih lanjut lagi bisa langsung menghubungi saya untuk pembelian buku Ustazah Sarmini yang di situ sudah detail untuk program dan metodenya. Oke, baik. Mungkin nanti insya Allah dibantu juga ya, nanti di share linknya yang dikasih dari Ustazah Ina. Untuk yang teman-teman semua yang tadi yang mau ikut berpartisipasi untuk men-share resumenya di IG kalian masing-masing, jangan lupa mention akun Nafa ini, dan jangan lupa dicek juga ketentuannya yang telah di-share di story. Mungkin untuk kajian pagi ini kita cukupkan sekian. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kekurangan. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Mohon maaf lahir dan batin dengan salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairan Kakak MC. Ya, afwan Ustazah.